ibadah online sekolah minggu GKI Mata Diraja. Anak-anak, saat ini tidak terasa sudah sekian lama kita beribadah di rumah. Tentunya mungkin ada anak-anak yang merasa bosan atau merasa kangen, rindu, ya begitu ya, rindu dengan teman-temannya, rindu dengan ibadah di sekolah minggu di gereja. Namun anak-anak mohon bersabar, karena sebentar lagi dengan iman kita percaya bahwa sebentar lagi kita akan beribadah di sekolah minggu di GKI Mata Diraja. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki ibadah online ini, mari anak-anak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin saya sepanjang hari ini. Dan kalau pagi ini saya boleh bersama dengan teman-teman di rumah masing-masing, dan juga bersama Pak Umar dan Kak Guntur dan juga guru-guru yang lain untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pimpin saya Tuhan, supaya saya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama, dan supaya juga saya boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, masih ingat cerita Tuhan Yesus waktu meredakan angin ribut pada saat berada di kapal? Nah, sama sekarang kita corona juga kita takut sana sini ya. Percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita, gitu ya Pak Umar ya. Kita akan coba ingat pujian ini ya, waktu angin ribut. Waktu murid-murid di dalam kapal ditimpa ombak besar, angin sangkal, hati mereka semua amat takutlah. Lalu mereka teriak, Tuhan tolonglah. Waktu murid-murid di dalam kapal ditimpa ombak besar, angin sangkal, hati mereka semua amat takutlah. Lalu mereka teriak, Tuhan tolonglah. Dalam hidup kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang 10a. Yesaya 41 ayat yang 10a, yang demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berdasarkan dari ayat ini, kita akan menyanyikan lagu Jangan Kamu Takut. Itu pun menghibur.
dalam surga, terima kasih ya Bapa atas kenyataanmu. Bila kami pada hari ini boleh beribadah di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah online sekolah minggu. Dan pada saat ini Bapa, terima kasih karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Milka menjadi rima di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan menjadi jalan kebenaran yang akan kita lalui. Terima kasih atas kenyataannya Bapa, pimpin kami dan biarlah firman-Mu berkenan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita ketemu lagi pagi ini ya di ibadah online sekolah minggu GKI Marta Dirja. Adik-adik, Kak Milka mau tanya nih. Kalau kalian lagi asik membaca buku cerita atau lagi asik bermain game, terus ada yang mengajak kalian bicara, apa biasanya respon kalian? Seringkali kalian tidak memperhatikan orang yang mengajak kalian bicara karena kalian lagi asiknya baca buku cerita atau lagi bermain game. Nah, kali ini Kak Milka akan menceritakan satu cerita. Ini adalah Tini. Masih ingat dengan Tini? Iya, gadis kecil yang diceritakan Kak Tri minggu lalu. Tini mempunyai apa? Ya, seekor kucing yang bernama siapa ya? Iya, Sipus. Masih ingat ya? Nah, suatu sore sepulang Tini bermain, Tini segera berlari masuk ke rumah, berteriak-teriak memanggil ayahnya. Karena Tini tahu kalau sesore itu ayahnya pulang dari kantor. Dan ternyata benar adik-adik, ayah Tini sudah pulang dari kantor dan sedang asik membaca koran. Ayah, ayah, teriak Tini. Respon ayah Tini hanya seperti itu. Lalu Tini segera duduk di pangkuan ayah. Ayah, ayah sayang tidak pada Tini? Kalau ayah sayang sama Tini, ayah bisa kan melakukan sesuatu yang istimewa buat Tini? Bisa ya? Ayah sedang membaca koran. Dan kalau ayah sedang membaca koran adik-adik, ayah Tini tidak memperhatikan dengan hal-hal yang lain. Apalagi pada saat itu ayah Tini membaca berita tentang dampak wabah virus COVID-19. Ayah tidak mempedulikan yang lain, termasuk Tini, anak yang disayanginya. Ayah, ya, ya, boleh ya kalau Tini mengajak teman main ke sini. Tapi ya, teman Tini ini rambutnya banyak. Boleh ya teman Tini ajak ke sini? Ya, teman Tini ini badannya besar, dan kalau dia lapar, dia sukanya teriak keras sekali, minta makan ya. Boleh ya? Nggak apa-apa kan Tini ajak ke sini? Oke ya, tunggu sebentar ya. Ayah jangan kemana-mana, Tini akan segera kembali. Lalu adik-adik, Tini segera keluar secepat-cepatnya. Dan apa yang Tini lakukan? Tini pergi ke jalan dan mencari seekor anjing yang besar, gemuk, dan berbulu lebat. Anjing itu Tini namakan Bopi. Siapa? Ya, Bopi. Ayo Bopi, ayo
rumah nggak boleh bertengkar sama si Pus. Lalu Tini dengan senang berjalan menuju ke rumahnya dan si Bobby mengikuti Tini dari belakang sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Sesampainya di rumah, Tini menarik si Bobby untuk masuk ke dalam rumah sambil berteriak, "Ayah! Ayah! Lihat, aku sudah mengajak temanku. Ayo Bobby, sini, kenalan dan salaman sama ayah." Tahu adik-adik apa yang Bobby lakukan? Tiba-tiba Bobby maju dan melompat ke arah ayah dan menyingkirkan koran yang ayah baca. Lalu Bobby mencium hidung ayah dengan moncongnya. "Au!" Sontak ayah berteriak, "Tini, bawa anjing besar ini keluar. Dia menyerang ayah, Tini." Lalu Tini berkata, "Loh, ayah, kan tadi ayah sudah mengizinkan untuk Tini mengajak teman Tini tinggal di sini. Kok sekarang ayah menyuruh Tini untuk membawa Bobby keluar? Kasihan dia, ayah. Dia kesepian. Dia tidak punya tempat tinggal." "Maaf Tini, ayah tadi sedang asik membaca koran, jadi tidak memperhatikan apa yang kamu katakan. Rumah kita kecil, tidak bisa kalau Bobby tinggal di rumah kita." Tini sedih mendengar apa yang ayah katakan. Lalu ayah melanjutkan, "Tapi Tini, rumah paman kan besar. Nah, dan ayah ingat kalau paman ingin punya seekor anjing. Gimana kalau Bobby tinggal di rumah paman saja?" Wah, mendengar itu adik-adik, si Tini sangat senang. Lalu keesokan harinya, Bobby diajak oleh ayah dan Tini ke rumah paman dan tinggal di rumah paman. Nah, adik-adik, untunglah kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu peduli dengan kita. Tidak hanya pada kita saja, Tuhan Yesus juga peduli pada murid-muridnya. Walaupun Yesus sedang capek, lelah, sedang istirahat, tetapi Tuhan Yesus selalu peduli. Tidak seperti ayah Tini yang terlalu sibuk, asik dengan membaca koran. Nah, mari kita lihat dan buka Alkitab kita di Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Agar kalian percaya bahwa Tuhan Yesus selalu peduli. Kak Melka ulang ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bagi adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa atau mama atau kakak untuk membacakannya seusai ibadah nanti ya. Oke, sebelum Kak Melka melanjutkan cerita, yuk kita akan memuji Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku hadapi sendiri, sebab Allah peduli. Banyak di antara kalian yang pernah mengalami hujan lebat. Lalu di antara derasnya hujan, terlihat dan terdengar suara petir. Suara petir sangat menakutkan ya, terutama untuk adik-adik yang masih kecil. Biasanya kalau terdengar suara petir, mereka takut. Nah,
Dalam bacaan Alkitab kita pagi ini dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kita akan tahu bukan hanya kalian saja yang merasa ketakutan. Kalian dengarkan dengan baik ya adik-adik. Suatu hari ketika hari sudah sore, setelah Tuhan Yesus seharian sibuk mengajar, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk naik ke perahu. Mereka akan menyeberangi Danau Galilea. Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak yang semula orang banyak itu mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Lalu Yesus beserta para murid naik ke perahu, lalu mereka mulai berlayar menyeberangi Danau Galilea yang cukup luas. Saat itu cuaca bagus dan air danau tenang. Ketika perahu mulai bergerak, Yesus yang sangat lelah karena seharian sibuk mengajar, Yesus pergi ke bagian belakang perahu atau di buritan perahu untuk tidur. Saking lelahnya, Tuhan Yesus tertidur dengan nyenyaknya. Danau Galilea itu dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan angin sering bertiup kencang ke arah Danau Galilea. Tiba-tiba adik-adik, angin bertiup sangat kencang dan menyebabkan air yang semula tenang menjadi berombak dan menimbulkan gelombang yang besar dan tinggi menghantam perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus beserta para murid. Ombak yang begitu besar membuat air masuk ke dalam perahu dengan cepatnya. Meskipun murid-murid Tuhan Yesus adalah seorang nelayan yang biasa naik perahu, tapi karena saking besar dan tingginya gelombang itu, mereka tetap ketakutan juga. Mereka berusaha mengeluarkan air di dalam perahu, tapi semakin lama air itu semakin banyak. Jadi mereka pikir perahu itu akan dipenuhi air dan mereka akan mati tenggelam. Meskipun angin ribut dan gelombang yang sangat besar itu, tapi Tuhan Yesus tetap tertidur dengan nyenyaknya di bagian belakang perahu. Sehingga melihat itu, murid-murid segera mendekati Tuhan Yesus dan menggoyang-goyang badan gurunya sambil berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami semua binasa?" Yesus lalu bangun dari tidurnya dan Yesus segera berdiri di perahu yang bergoncang itu. Lalu Tuhan Yesus menghardik, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga adik-adik, angin reda dan air danau itu menjadi tenang kembali. Murid-murid pun menjadi heran. Lalu Yesus menegur para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid heran melihat kuasa Tuhan Yesus. Bahkan angin dan ombak pun menurut dan taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu peduli pada kita semua. Dalam waktu-waktu seperti ini, ketika kita semua mengalami wabah virus COVID-19, banyak orang merasa ketakutan. Tapi ingat ya adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 41 ayat 10a. "Janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau." Saat adik-adik kesulitan mengikuti pelajaran online, kalian berdoa dan katakan pada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong saya." Tuhan itu tidak cuek loh adik-adik. Tuhan Yesus itu peduli. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh, juga disertai usaha, kalian belajar dengan tekun, dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Murid-murid tadi kan juga berusaha, ya kan, mengatasi perahu yang terombang-ambing. Di pandemi seperti saat ini, adik-adik harus selalu ingat untuk tetap mengikuti aturan kesehatan.
Yaitu apa? Memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak kita, dan kita harus selalu ingat bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, melindungi kita, dan selalu peduli terhadap kita semua. Percayalah. Yuk, kita pujikan lagu Allah Peduli. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa hebat, dan kuasa Tuhan tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami, memberkati kami. Tuhan Yesus juga selalu peduli kepada kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan diri kami. Tuhan, di masa pandemi seperti ini, kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan selalu. Kami tahu bahwa kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau senantiasa mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus sertaku. Waktu murid-murid di dalam kapal ditimpa ombak besar angin sangkal, hati mereka semua amat takutlah, lalu mereka teriak Tuhan tolonglah. Waktu murid-murid di dalam kapal ditimpa ombak besar angin sangkal,